Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai vektor. Ini soalnya nomor 10. Perhatikan gambar gaya-gaya berikut ini. Jadi ini gambarnya. Berapakah resultan ketika gaya tersebut? Jadi di sini ini kita misalkan, jadi yang diketahuinya di sini adalah F1-nya. Jadi ini misalkan ini F1, kemudian di sini F2-nya, dan di sini adalah F3-nya. Ini ada 3 vektor. Jadi F1-nya di sini sama dengan 3 Newton, kemudian F2-nya yaitu sama dengan 3 Newton, dan F3-nya di sini sama dengan ini 6 Newton. Jadi di sini adalah 6 Newton. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah resultan ketiga gaya tersebut. Jadi di sini adalah R-nya yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung resultan ini yaitu rumusnya adalah sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Jadi ini rumus untuk menghitung resultan vektornya. Di sini kita cari komponen gaya pada sumbu x dan komponen gaya pada sumbu y-nya, atau di sini adalah fx dan fy-nya. Jadi di sini komponen gaya pada sumbu x-nya yaitu di sini kita cari f1x-nya terlebih dahulu, jadi f1x yaitu sama dengan, jadi f1x ini f1-nya ini diproyeksikan kepada sumbu x, jadi di sini adalah arahnya ke kanan berarti positif, jadi di sini adalah f1. Kemudian ini membentuk sudut 60 derajat dan menempel pada sumbu x, berarti di sini adalah kosinus. Jadi f1 cos 60 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan f1-nya adalah 3, jadi di sini adalah 3 dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. Jadi di sini sama dengan 3 dikali setengah, jadinya 3 dibagi 2 adalah 1,5. Jadi 1,5 Newton. Ini F1X-nya. Kemudian F1Y-nya yaitu sama dengan, jadi di sini F1 kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi di sini adalah F1Y-nya. Jadi di sini arahnya ke atas berarti positif. Jadi di sini adalah positif F1, kemudian ini 60 derajat karena menempel pada sumbu X, di sini kosinus berarti di sini adalah sinus. Jadi sinus 60 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan F1-nya adalah 3. Jadi di sini 3 dikali dengan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya di sini sama dengan 3 dikali setengah, jadi 3 dibagi 2 ini adalah 1,5. Jadi di sini adalah 1,5 akar 3. Jadi 1,5 akar 3 Newton. Ini F1Y-nya. Kemudian ini F2-nya, jadi di sini adalah F2X-nya yaitu sama dengan, jadi F2X ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, jadi di sini sudah sejajar dengan sumbu X, arahnya ke kiri berarti negatif, jadi di sini adalah min F2. Jadi ini F2X-nya, maka di sini sama dengan besarnya F2 adalah ini 3, berarti di sini adalah min 3 Newton. Jadi karena sejajar sumbu X berarti di sini tidak ada sudutnya, jadi di sini adalah besarnya min 3 Newton. Kemudian F2Y-nya berarti di sini F2Y-nya adalah 0 karena ini sejajar dengan sumbu X. Jadi pada sumbu Y-nya tidak ada. Jadi di sini sama dengan 0. Kemudian F3-nya, jadi di sini F3 berarti di sini adalah F3X. Jadi F3X ini yaitu sama dengan, jadi kita proyeksikan terhadap sumbu X. Jadi ini proyeksikan terhadap sumbu X berarti arahnya ke kanan, berarti ini positif. Jadi di sini adalah F3. Kemudian di sini membentuk 60 derajat, ini sudutnya, jadi menempel pada sumbu X, berarti di sini adalah kosinus, jadi kosinus 60 derajat. Jadi di sini kosinus 60 derajat. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan F3-nya adalah 6, jadi di sini adalah 6, kemudian dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan 6 dikali setengah, jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi ini 3 Newton. Ini F3X-nya. Kemudian F3Y-nya adalah sama dengan F3Y-nya karena di sini adalah ini F3-nya, kita di sini adalah F3Y-nya, jadi di sini adalah F3Y-nya, ini proyeksikan di sini. Jadi di sini arahnya adalah ke bawah, berarti ini negatif, jadi di sini adalah min F3, jadi min F3, kemudian ini membentuk sudut 60 derajat, di sini kosinus, berarti di sini adalah sinus. Jadi di sini sin 60 derajat. Maka hasilnya di sini sama dengan min F3-nya adalah ini 6, jadi min 6 dikali dengan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3.
Jadi hasilnya di sini sama dengan min 6 dikali setengah, jadi min 6 bagi 2 adalah 3. Jadi di sini min 3 akar 3 Newton. Jadi ini F3Y-nya. Maka di sini kita hitung komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini adalah Fx-nya, yaitu sama dengan F1X ditambah dengan F2X ditambah dengan F3X. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan F1X-nya adalah ini 1,5, jadi di sini 1,5. Kemudian F2X-nya adalah ini min 3, jadi di sini min 3. Kemudian F3X-nya adalah ini 3, jadi di sini adalah tambah 3. Maka hasilnya di sini 1,5. Jadi 1,5 dikurangi 3 ditambah 3, ini min 3 tambah 3 ini 0, jadi hasilnya adalah 1,5 Newton. Ini Fx-nya. Kemudian Fy-nya adalah sama dengan F1Y, jadi F1Y, kemudian ditambah dengan F2Y, kemudian ditambah dengan F3Y. Maka di sini sama dengan F1Y-nya adalah ini, yaitu 1,5, jadi 1,5 akar 3, ini 1,5 akar 3, kemudian ditambah F2Y-nya adalah 0, jadi ditambah 0, kemudian F3Y-nya adalah ini, jadi di sini min 3 akar 3. Maka hasilnya di sini sama dengan 1,5 akar 3 ditambah 0, kemudian dikurangi 3 akar 3, hasilnya adalah min 1,5 akar 3. Jadi ini hasilnya jadi min 1,5 akar 3 Newton. Ini Fy-nya. Maka kita hitung resultannya. Jadi di sini sama dengan akar dari Fx-nya adalah ini 1,5 kuadrat ditambah dengan Fy-nya adalah ini, jadi di sini adalah min 1,5 akar 3 kuadrat. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan akar dari 1,5 kuadrat adalah 2,25, kemudian ditambah dengan ini minus, jadi dikuadratkan jadi positif, jadi 1,5 kuadrat ini adalah 2,25, kemudian dikali dengan akar 3 dikuadratkan adalah 3. Jadi di sini sama dengan akar dari ini 2,25, jadi ditambah dengan ini 2,25 dikali 3 adalah 6,75. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 2,25 ditambah 6,75 adalah 9. Jadi akar 9 ini hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi resultan dari ketiga gaya ini adalah 3 Newton. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai vektor.